Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali lagi, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao. Kita mempelajari Alkitab, mulai dari Injil, Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini, kiranya Tuhan memimpin kita untuk mempelajari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Dan sebelum membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, untuk mempelajari firman-Mu kami tahu, pikiran kami, akal budi yang Kau berikan kami, sungguh terbatas. Oleh sebab itu, kami memerlukan berkat-Mu, kami memerlukan tuntunan-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami fahami, dan kami jalankan dalam hidup kami. Pimpin kami di saat kami mempelajarinya. Berkati akal budi yang Kau berikan pada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, istri saya Lilin akan membacakannya. Silakan. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya pada setiap orang yang membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Injil Yohanes pasal 16 adalah pasal yang sangat khusus mengekspos Allah Tritunggal dan khususnya menubuatkan tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus akan datang. Di pasal 16 ayat 1 di mana dimulai Tuhan Yesus, sebenarnya ini adalah lanjutan dari kata-katanya dari pasal 15 di mana Dia berkata, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Jadi dikatakannya bahwa Dia akan pergi, yaitu Dia akan, saatnya sudah tiba, Dia harus kembali ke sorga, kematiannya sebagai manusia sudah dekat, dan ini dikatakannya terlebih dahulu supaya katanya kalau hal itu terjadi, murid-muridnya tidak kecewa, tidak merasa bahwa
guru mereka kalah, bahwa guru mereka telah dimatikan tak berdaya, bukan. Tetapi sesungguhnya dia adalah domba Allah. Domba Allah yang direncanakan, yang menanggung dosa seisi dunia. Jadi saatnya sudah tiba dan dia sungguh-sungguh akan mempersembahkan hidupnya sebagai manusia. Hidupnya yang sebagai manusia yang tak berdosa. Dikatakan bahwa di sini ya kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepadanya, orang-orang jahat, ya, orang-orang yang beragama yang jahat, ya. Di sini, karena di sini ada kata bakti bagi Allah. Jadi begini, ya, ada agama yang mengajarkan di mana membunuh orang itu berbakti kepada Allah. Ini agama Yahudi ya mengajarkan demikian, ya, bahwa membunuh orang itu berbakti kepada Allah. Sepertinya mereka ingin menolong Allah, sepertinya mereka ingin membela Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, itu tidak perlu dibela. Kalau dia pencipta manusia, dia pencipta alam semesta ini, ya jelas dia dapat membela dirinya sendiri. Loh, kenapa perlu dibela? Ya, no? Kalau dia perlu dibela, itu artinya dia tak berdaya. Ya, biasanya berhala-berhala lah yang perlu dibela. Karena berhala tidak mempunyai kekuatan apapun, ya. Dia dihempas saja hancur, ya toh. Oleh sebab itu berhala-lah yang biasanya dibela. Tetapi Allah pencipta langit dan bumi tak perlu dibela. Allah pencipta langit dan bumi mempunyai kemampuan untuk membela dirinya. Bahkan siapa yang mencoba-coba menghinakannya, atau siapa yang mencoba-coba bersikap negatif kepadanya, orang itu ya jangan coba-coba, ya, itu Allah sanggup menghukumnya. Bahkan Allah sanggup mendatangkan malapetaka, ya, malapetaka yang dahsyat sekali, ya, menimpa mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini lihat, ya, Tuhan Yesus sudah katakan terlebih dahulu kepada kita bahwa, ya, bahwa saatnya akan datang di mana orang yang membunuh kamu terus menyangka bahwa dia berbakti bagi Allah. Nah, ini kelihatannya Tuhan Yesus sudah memprediksi ada banyak kesalahan konsep agama, ya, di mana Allah perlu diberikan bakti melalui sesuatu yang jahat gitu, ya. Tetapi Tuhan di sini bilang no, itu tidak demikian, ya. Allah sanggup membela dirinya. Apakah Tuhan Yesus sanggup membela dirinya? Oh, jelas sanggup, ya. Petrus yang nanti di Taman Getsemani kita akan sampai di situ, di mana dia hunus pedangnya, dia mau sikat leher sebenarnya dari pembantu imam besar itu, tetapi yang kena telinganya. Tuhan bilang, sarungkan pedangmu, katanya. Apakah engkau kira aku tidak sanggup meminta 12 pasukan malaikat, katanya, untuk menolong, katanya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, Tuhan Yesus juga sanggup membela dirinya. Bahkan malaikat siap, ya, malaikat siap untuk turun tangan jikalau diminta. Tapi Tuhan Yesus tidak, ya. Dia menyerahkan dirinya, disalibkan. Itu adalah karena memang dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan dosa manusia tidak selesai kalau tidak dijatuhi hukuman. Jadi hukuman harus dijatuhkan. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya sifatnya yang suci tidak bisa menerima dosa dan tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Jadi Allah yang maha suci yang tidak bisa menerima dosa yang sekecil apapun tidak bisa diubah. Dan lagi sifatnya yang maha adil. Yang maha adil, yang menuntut penghukuman atas dosa itu juga tidak bisa diralat. Itu juga tidak bisa diubah.
itu sifatnya. Dan karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya, Allah tidak dapat merubah sifatnya, menyangkal sifatnya sendiri, maka hukuman atas dosa harus dijatuhkan. Nah, tidak ada pilihan lain, yaitu Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua. Dialah yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dan dihukumkan menggantikan manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya ya orang-orang yang tidak mengenal Allah akan melakukan kejahatan karena mereka tidak mengenal sifat Allah. Mereka berteriak Allah itu maha kuasa. Tetapi mereka mau menolong Allah yang maha kuasa. Coba bayangkan ya. Kalau Allah itu maha kuasa, ya seharusnya mereka tidak perlu menolong Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa akan bertindak untuk dirinya. Ya. Allah yang maha kuasa sanggup menurunkan api dari langit kalau dia memang mau menolong dirinya. Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang maha besar, dia sanggup ya katakanlah kalau ada orang yang menghina namanya, dia sanggup menghukum orang itu, bukan cuma orang itu, bahkan keturunannya semuanya sanggup dihancurkannya. Oleh sebab itu, sesungguhnya orang-orang yang memiliki konsep Allah yang benar ya tidak perlu membantu Allah. Yang kita perlu lakukan itu adalah bersaksi bagi Dia. Bersaksi ya. Bersaksi artinya kita menceritakan tentang Dia sebagaimana kita mengenalnya yang sesungguhnya yang benar. Hanya itulah. Di sini dikatakan ya Tuhan bilang, aku katakan ini semua kepadamu ya supaya apa? Apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bernubuat dan nubuatnya itu digenapi. Itu bukti bahwa Dia maha tahu. Dan siapapun juga yang menyebut dirinya nabi, dia harus mengatakan sesuatu yang akan datang dan apa yang dikatakannya itu harus terbukti. Dan kalau tidak terbukti maka itu nabi palsu. Ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi nabi datang. Karena apa? Karena pewahyuan sudah berhenti. Pewahyuan hingga kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 sudah berhenti. Itu adalah wahyu yang terakhir ya. Wahyu yang terakhir datang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, wahyu yang terakhir ini datang, maka itu adalah penutup dari semua wahyu. Dan sesudah itu maka Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Maka sejak saat itu tidak ada lagi orang yang bernubuat. Tuhan tidak mengangkat nabi lagi dan tidak ada rasul lagi. Jadi sejak sekitar tahun 98 itu wahyu terakhir turun, maka tidak ada lagi yang mengangkat nabi atau rasul ya. Karena pewahyuan sudah cukup. Alkitab keseluruhannya dari Kejadian sampai kitab Wahyu adalah satu-satunya firman Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 17 ini masih ayat 4 ya B di sini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, artinya justru dikatakan di akhir-akhir dari masa hidupnya sebagai manusia. Tetapi sekarang katanya aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, ada pengajaran yang konyol yang Kristen Unitarian yang mengajarkan Allah itu satu pribadi ya. Yesus itulah Allah dan bahkan mengajarkan pada Yesus ada di dunia ini katanya surga tidak kosong sih karena segala macam alasannya. Oh enggak, coba Anda perhatikan ini apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini ya. Kita percaya kepada Allah Tritunggal itu bukan karena kita mendapat warisan dari gereja Katolik atau bagaimana. Itu sama sekali tidak. Tetapi Alkitablah yang mengajarkan ini ya. Tetapi aku pergi kepada Dia. Nah, berarti di sini ada dua pribadi, aku dan Dia. Lihat ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa katanya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Ya Thomas hanya bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami katanya. Dia tidak bertanya
kemana kamu pergi? Ya, Tuhan Yesus akan katakan, saya pergi ke sorga. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, ya, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi Tuhan bilang dia akan mati, dia akan pergi, mereka berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini kita lihat ada 3 pribadi, ya, ada 3 pribadi, yaitu dia yang mengutus aku dan aku pergi, kemudian aku akan, katanya apa? Aku akan mengutus dia. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa dihindarkan bahwa di sini ada 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa yang mengutus Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri, dan kemudian dia akan mengutus Roh Penghibur, dan Roh Penghibur ini bukan kuasa, tetapi dia adalah pribadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang mengajarkan bahwa satu pribadi saja, itu telah menyingkirkan Roh Kudus yang adalah pribadi, ya. Roh Kudus yang adalah pribadi, yang di pasal yang lalu sudah dikatakan bahwa dia bisa berduka cita, ya. Dia bisa sedih, ya. Dialah yang akan memimpin, dialah yang akan mengingatkan rasul-rasul akan segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan. Jadi dia adalah roh kebenaran, dia adalah Roh Penghibur yang bisa menghibur. Jadi ini adalah pribadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Allah Tritunggal, sekali lagi ini bukan kita mau aneh-aneh sendiri, dan juga bukan kita mendapat warisan tanpa otak, itu tanpa berpikir kita mendapat warisan dari gereja Katolik, bukan. Nah, kita lihat memang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan satu pribadi yang dipanggil juga Bapa, ya, oleh Tuhan Yesus. Dia dipanggil Bapa, dan dialah yang memiliki sifat Allah. Dia memiliki sifat Allah, dan juga ada pribadi yang kedua yang disebut anak, dan dipanggil juga Yesus Kristus, Mesias, dan lain sebagainya, anak manusia. Dan dia pribadi, dan dia memiliki juga sifat-sifat ilahi. Dan ada pribadi yang ketiga di sini, yang diutus oleh Yesus Kristus. Diutus, katanya. Dan dia adalah pribadi. Dia bukan kuasa, dia bukan angin, ya, tetapi dia pribadi. Dia melakukan pekerjaan pribadi. Dia menghibur, dia menguatkan, dia mengingatkan. Ini pekerjaan pribadi, dan dia memiliki sifat-sifat ilahi, dan dia adalah Allah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak membaca ada pribadi yang keempat, ya. Kita tidak membaca, dan kemudian kita mendapatkan bahwa 3 pribadi ini membuat pernyataan bahwa mereka satu, melihat salah satunya sama dengan melihat yang lain, dan satu di dalam yang lain di dalam yang satunya lagi, gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, itu sudah 2 pribadi di situ. Aku dan Bapa, seperti saya dan Alki, itu satu. Berarti memang ada 2, ya. Memang ada 2 di sini. Ada Alki, ada saya, gitu. Jadi tidak mungkin saya dan Alki adalah satu, sebenarnya kami ini satu pribadi. Nah. Ini jelas 2, ya. Jelas 2, cuman dinyatakan satu, gitu. Ya, unity, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, adalah sesat, dan amat sesat jikalau mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu pribadi saja, ya. Itu disebut, ya, sejak zaman dahulu, ya, Nestorian. Itu adalah pengajaran sesat yang muncul, yang mengajarkan Allah itu satu pribadi, ya. Itu Nestorian, ya. Jadi kemudian ada banyak pengajaran yang berikut juga, ya. Ya, termasuk ada satu tokoh yang dibunuh oleh John Calvin itu, ya. Nah, sebenarnya dia adalah juga seorang Unitarian itu, ya. Yaitu siapa yang dibunuh oleh John Calvin itu, ya, yang dibakar hidup-hidup, ya. Ya, memang sekarang
pengikut Calvin, ya Calvinis berkata bahwa dia dibunuh karena dia sesat begini. Ya tetapi sekali lagi ya, orang sesat ya tidak boleh dibunuh ya toh. Orang sesat itu dilawan dengan pengajaran yang benar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan di dalam pasal ini mengekspos ya Allah Tritunggal. Di sini dia ada berkata, Dia yang mengutus aku ya. Dia yang mengutus aku. Itu jelas pribadi yang lain. Kalau cuma satu pribadi, ini kan Tuhan Yesus ngomong ngaco namanya. Jadi Dia mengutus aku, jadi aku mengutus aku gitu. Bagaimana bisa ya? Ini sengaco itu ya. Dia mengutus aku, Bapa mengutus aku. Ya jelas ada pribadi Bapa, ada dirinya, dan kemudian aku akan mengutus Roh Penghibur. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama ya, ini semua ya tidak diekspos ya sih, tetapi pemakaian kata ganti itu selalu pakai kata kami ya, kami. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ya, di situ di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini kata kita di sini ini plural ya. Plural jelas artinya memiliki lebih dari satu pribadi. Oleh sebab itu plural ya. Kalau satu pribadi ini mestinya singular di sini ya. Nah, orang yang mengerti bahasa asli Alkitab itu memahami bahwa ini adalah Allah itu lebih dari satu pribadi. Dan di sini ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di pasal 1 ayat yang di ayat yang kedua dikatakan Roh Allah melayang-layang, Roh Allah, ada Roh Allah, dan Tuhan Yesus di dalam Kolose dikatakan ikut menciptakan. Jadi ada 3 pribadi Allah adalah ya dalam kesatuan mereka menciptakan langit dan bumi, sehingga dikatakan kita di sini. Nah, kalau Allah tidak lebih dari satu pribadi, maka bagaimanakah? Apakah Dia mengajak Mikael untuk menciptakan? Lebih parah lagi kalau ada yang menafsirkan dia mengajak Lucifer menciptakan. Oh, kalau gitu Lucifer punya bagian ini ya. Lucifer bisa membenarkan dirinya bahwa dia punya andil di dalam menciptakan. No ya, sama sekali tidak. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Tritunggal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian katanya, kalau roh kebenaran itu datang, Roh Penghibur itu datang, Ia akan melakukan pekerjaan. Pekerjaan apakah yang Dia akan lakukan? Ia akan menginsafkan dunia ini akan 3 hal. Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi yang tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan roh kebenaran itu akan berusaha untuk menginsafkan bahwa orang itu berdosa. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang diutus, yang menjadi juru selamat, engkau akan tetap tinggal di dalam dosamu. Engkau akan mati di dalam dosamu, dan engkau akan dihukum atas semua dosamu. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal dan ibadah, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi akan kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus Kristus datang dari Bapa dan Dia pergi kepada Bapa. Dia adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa, dan sekarang setelah Dia menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Bapa, Dia kembali kepada Bapa. Itulah kebenaran ya. Itulah kebenaran. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum ya. Akan penghakiman artinya meyakinkan kepada, mengapa di sini katanya penguasa ya. Karena penguasa sewenang-wenang bertindak semau-maunya, seringkali begitu, maka roh kebenaran bekerja untuk meyakinkan mereka bahwa mereka satu hari akan dihukum ya, atas kesewenang-wenangan mereka. Siapapun juga yang melakukan kejahatan, apapun alasannya ya, jangan beralasan demi untuk membela Allah dan lain sebagainya ya, membela kebenaran, membela doktrin yang benar, membunuh orang. Oh, itu salah besar ya. Dan
roh kebenaran akan meyakinkan bahwa mereka akan dihukum. Kata Tuhan Yesus, masih banyak lagi yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan datang, roh kebenaran akan datang. Ini adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia datang dan dia akan memberitahukan, memimpin rasul-rasul ke dalam kebenaran yang seluruh, ya, yang penuh. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus, ya, di dalam Efesus dikatakan dia mendapat penyingkapan kebenaran yang penuh, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bernubuat memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Lihatlah, Roh Kudus selalu memuliakan Yesus Kristus. Dia selalu melaksanakan segala sesuatu yang sifatnya memuliakan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dia, Roh Kudus, akan melakukan sesuatu, akan mengatakan segala sesuatu dari Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya. Nah, lihat di sini, kembali ada pribadi. Bapa punya, ya, dan adalah aku punya, ya. Jadi ada Bapa dan ada aku di sini. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perikop ini Tuhan Yesus mengekspos habis-habisan Bapa, aku, Roh Kudus, Bapa, aku, Roh kebenaran. Jadi Tritunggal itu, ya, melingkar Tritunggal itu, pribadi Allah dalam Tritunggal. Ya, jadi kita tidak mewarisinya dari gereja Katolik, tetapi itu betul-betul adalah pengajaran dari Alkitab. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, berikutnya kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Ya. Oke, istri saya Lilin akan membacakannya. Silakan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan aku akan melihat kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama Aku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu
kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lihat, katanya, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya, jadi bagaimana ini? Sesaat lagi tidak melihat, sesaat lagi akan melihat. Ya, kalau orang yang belum dilahirkan kembali, belum mengenal Yesus Kristus, belum mengenal Allah yang Tritunggal, ya pasti sulit untuk memahami statement ini. Tetapi bagi yang sudah mengerti bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, jadi Tuhan Yesus akan pergi, ya jadi tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaatnya saja pula kamu akan melihat aku. Jadi Roh Kudus akan datang, dan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus juga. Jadi kamu akan melihat aku. Jadi ini Tritunggal Allah yang dalam kesatuan dan tidak terceraikan. Dia dalam kesatuan namun 3 pribadi, dan melihat salah satunya sudah melihat yang lain dari dalam kesamaan. Nah, hanya itu yang dapat kita simpulkan, ya. Mendengar itu, beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lainnya, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Memang murid-muridnya bingung, ya. Bingung mengapa? Karena ya di satu pihak mereka percaya bahwa dia adalah Allah Sang Pencipta. Akhirnya mereka menyembah kepadanya. Tapi di saat yang lain mereka melihat dia manusia dan dia berkata Bapa, Bapa. Dia menunjuk yang di atas sana di sorga, Bapa, Bapa. Mereka tahu sebenarnya yang dia katakan Bapa itu ada Allah. Tetapi mereka sulit untuk percaya bahwa yang di depan ini juga adalah pribadi Allah. Dan murid-murid juga sulit untuk memahami bahwa Allah itu 3 pribadi. Tiga pribadi ilahi. Sulit sekali bagi mereka untuk memahami ini. Bahkan sampai hari ini begitu banyak orang yang sulit untuk memahami kebenaran ini. Sehingga bagaimana bisa memahami statement ini, ya? Sehingga seperti murid-murid mereka juga bingung ini, ya. Dan maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Ya, mereka mulai bingung dan mereka mulai mungkin ya berbicara satu dengan yang lain dan mulai mengekspresikan sikap kebingungan mereka. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, ya, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Ya, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah
dilahirkan ke dalam dunia. Nah, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tapi duka cita kamu katanya akan berubah menjadi sukacita yang tidak dapat ya ditiadakan, dirampas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya sulit juga bagi Tuhan Yesus untuk membuat mereka mengerti, karena mereka memang ini adalah konsep baru, konsep yang dimana di dalam perjanjian lama masalah Tritunggal Allah itu tersembunyi, sehingga sulit bagi mereka sekarang ini diberikan satu konsep yang baru bahwa Allah itu Tritunggal. Ya, sangat sulit bagi mereka. Walaupun di dalam perjanjian lama seringkali Allah memakai kata ganti plural seperti kami, ya kami, kita dan lain sebagainya, itu plural. Tetapi ya sulit sekali bagi orang Yahudi atau murid-murid Tuhan Yesus untuk memahami kebenaran tentang Allah yang Tritunggal ini. Karena memang ini hal yang sangat sulit. Saya katakan bahwa ini hal yang sangat sulit. Mengapa? Karena bagi manusia kalau memahami dia satu pribadi ya lebih enak ya oke, itu satu saja begitu ya. Seperti pen di depan saya ini satu saja ya. Itu gampang sekali. Tetapi sekarang dia Tritunggal. Ini bagaimana? Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin katakan bahwa Allah Tritunggal bukanlah kita mau aneh-aneh sendiri ya. Allah yang Tritunggal bukanlah kita mencari-cari urusan itu. Allah yang Tritunggal bukan kita mau supaya ini bikin supaya jadi eksentrik gitu, jadi aneh sendiri, jadi Allah Tritunggal gitu. Nah, sama sekali bukan. Tetapi karena kita membaca Alkitab, karena Tuhan Yesus ulang-ulang mengatakan Bapa di sorga, Bapa di sorga ya. Nah, kalau Bapa di sorga adalah dirinya sendiri yang sekarang ada di depan mereka ngomong itu, artinya tidak ada pribadi lain yang di atas, itu kan dia seperti orang sinting gitu, nunjuk di atas Bapa di sorga, padahal itu adalah dirinya sendiri yang dibawa di sini itu. Jadi tidak mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat bahwa Allah Tritunggal bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi kita baca Alkitab dan kita tarik kesimpulan ya. Terutama kalau kita mengerti akan bahasa asli dengan baik ya, kita akan tahu bahwa kata-kata di dalam bahasa aslinya ya, kalau singular dipakai itu adalah menunjukkan satu, kalau plural dipakai itu menunjukkan lebih dari satu. Itu tidak bisa kita pungkiri semua itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka, tetapi Tuhan tahu bahwa nanti ketika Roh Kudus datang dan mereka yang percaya kepadanya, Roh Kudus tinggal di dalam hati orang yang percaya kepadanya, dan orang itulah yang akan mengerti dengan betul ya tentang Tritunggal Allah ini, bahwa Allah adalah terdiri dari 3 pribadi, dan mengenai lebih banyak lagi tentang pribadi Allah itu dan lain sebagainya, ya tentu kita tidak bisa tahu kalau itu tidak disingkapkan di dalam Alkitab bagi kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kita mengenal Allah? Kita mengenalnya melalui penyingkapan dari Allah itu sendiri kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Allah menyingkapkannya bagi kita. Jadi kita mengenal Allah kalau Allah menyingkapkannya bagi kita. Dan sejauh manakah kita mengenal Allah? Ya sejauh penyingkapannya itu. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah di luar dari penyingkapannya. Karena kita hanya mengenal dia sejauh atau sedalam penyingkapannya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, disingkapkan bagi kita bahwa Allah 3 pribadi. Nah, mengenai bagaimana 3 pribadi itu lebih lanjut dan lain-lain sebagainya, ya mungkin saya tahu bahwa dalam setiap pikiran orang yang memiliki rasa ingin tahu, rasanya kita ingin tahu lebih banyak lagi mengenai Allah Tritunggal itu. Tetapi sekali lagi kita tidak mungkin tahu lebih banyak dari yang dibukakan, dari yang diberitahukannya kepada kita yang di dalam Alkitab. Dan kita harus merasa cukup dengan apa yang telah disingkapkan oleh Alkitab bagi kita. Sebab jikalau kita tidak merasa cukup, maka itu akan bahaya sekali ya. Kalau kita tidak merasa cukup dan kita mulai mencari-cari kemana-mana, maka iblis akan menyingkapkannya bagi kita dan akan mengajarkan sesuatu yang menyimpang
dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya. Nah ini mengenai kegembiraan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya adalah kegembiraan yang tidak dapat dirampas, ya. Kegembiraan itu tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Karena apa? Karena itu kegembiraan yang bersifat internal, ya, dari dalam. Nah disinilah di hari-hari yang lalu saya sudah bicara tentang sukacita. Apa beda sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita? Di dalam Galatia pasal 5, 22-23, di situ salah satu dari sifat buah roh adalah sukacita. Sukacita. Nah, kita lihat ya khususnya mereka yang ini terlibat atau berprofesi di bidang showbiz, ya, itu di bidang pertunjukan, gitu. Itu sepertinya mereka punya sukacita, sepertinya gitu mereka punya sukacita. Dan orang-orang yang nonton lawak segala macam juga ya kelihatannya mereka sepertinya penuh sukacita. Nah, namun pertanyaan kita adalah apa beda sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak yang lucu sekali gitu dengan sukacita yang dari Roh Kudus? Nah, sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak itu adalah sukacita yang sesaat, ya. Saat itu kita melihat segala sesuatu yang lucu, ya kita tertawa, ya, kita bersukacita karena itu lucu gitu. Sebenarnya itu bukan tertawa karena ada sukacita di dalam hati kita tertawa karena mentertawakan orang itu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda pernah lihat nonton itu filmnya Mr. Bean, ya? Mr. Bean itu yang matanya mendelik-delik itu, yang ya mukanya muka konyol itu, ya. Jadi nggak ngomong, ya. Mr. Bean ini seringkali bikin film itu bisu nggak ngomong, ya. Cuman tingkahnya saja gitu, yang matanya mendelik-delik, jadi ya mukanya agak sedikit jadi dibuat mencong-mencong begitu. Jadi akhirnya orang tertawa terbahak-bahak terpingkal. Itu bukan karena ada sukacita dari dalam hati, bukan, tapi mentertawakan dia tuh begitu lucu dan dengan tindakannya yang konyol-konyolnya bukan main, ya. Jadi itu yang ditertawakan. Nah, beda. Sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus adalah sukacita yang dari dalam. Sukacita dari dalam. Karena roh kebenaran tinggal di dalam hati kita. Jadi dia roh kebenaran tinggal di dalam hati kita, dan dia mendatangkan sukacita. Salah satu sifatnya memberikan sukacita bagi kita. Jadi sukacita yang diberikannya itu tidak dapat dirampas oleh dunia dan tidak terkikis oleh waktu, tidak bahkan terhapus oleh masalah-masalah dunia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa hatimu bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu katanya, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, aku akan memberikannya kepadamu dalam namaku, ya. Sampai sekarang katanya, kamu belum meminta suatu pun, ya, dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitaku. Nah, sukacitamu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi di sini masalah minta, masalah doa. Nah, katanya, ya. Nah, sekarang ini murid-murid waktu itu nggak minta loh. Murid sekarang mintanya, aduh, ampun-ampunan segudang. Ya, apa aja minta. Ada saya kenal dengan satu orang, ya toh, dia pergi ke showroom mobil dan dia cari di situ mobil yang paling mahal, saudara. Mobil yang paling mahal, Mercy, ya. Mercy itu kelas S, gitu. Dia tumpangin tangan di situ.
Ya ampun ya. Orang di showroom itu melihatnya semuanya terbingung-bingung ya toh. Sampai di showroom orang, Anda bisa bayangkan, sampai di showroom orang dia tumpangin tangan showroom itu katanya, dan dia berdoa di situ pakai bahasa yang orang sana nggak ngerti lagi gitu. Ampun ya toh. Aduh, sebenarnya ini bikin malu orang Kristen apa bikin nama Tuhan dimuliakan ya toh. Sudah bahasanya nggak itu. Mungkin orang yang jaga showroom ini dalam hatinya pikir, lu datang ngapain di sini ya? Bawa duit kayak gitu ya? Enggak, itu mobil boleh dibawa pulang. Ini bukan bawa duit bayar. Ini mobilnya ditumpangin tangan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai hal minta meminta, kita lihat di sini ya. Mungkin ada yang berkata begini, nah lihat Tuhan Yesus membuat pernyataan, kalau kita minta apa saja katanya, ya mintalah kah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi begini ya, kita disuruh oleh Tuhan Yesus untuk meminta kepada Bapa dalam namanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau nekankan kepada Unitarian ya, yaitu mereka yang percaya Allah hanya satu pribadi. Ini konyol tau nggak? Kalau tidak bisa terima Allah itu Tritunggal ya, itu sesat, dan sesat-sesatnya itu bukan kekristenan ya. Sesungguhnya itu bukan kekristenan ya. Mengapa ya? Kita lihat di sini, minta kepada Bapa dalam namaku kata Tuhan Yesus. Ini kalau tidak pribadi yang terpisah, kan ini jadi konyol gitu ya. Orang Kristen jadi konyol sekali pengajarannya, dokter. Tetapi kita tahu ini adalah ada pribadi Allah, jadi minta kepada Bapa ya dalam namaku. Jadi kita minta kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam doktrin keselamatan pun, kalau tidak percaya kepada Allah yang Tritunggal, itu akan kacau sekacau-kacaunya ya. Mengapa? Ya, karena kita ada di dalam Yesus Kristus dan kita jadi benar di dalam Yesus Kristus. Nah, kita didamaikan dengan siapa? Dengan Bapa ya. Bapa, Allah Bapa yang Maha Adil, yang Maha Kudus ya. Dan kita di dalam Yesus Kristus. Yesus membenarkan kita di hadapan Bapa ya. Dia pergi kepada Bapa untuk membenarkan kita. Nah, ini pernyataan dari dalam Alkitab. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, ya, kamu belum minta apa-apa katanya dalam namaku. Maksudnya begini, minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ya kalau kita minta yang konyol-konyol dalam nama Tuhan Yesus, kita bikin malu Tuhan Yesus. Kita bikin dia nggak enak ya. Sekarang beginilah ya. Begini, misalnya saya berkata kepadamu ya, ini saya punya ini ayah saya di dunia ini ya, papa saya gitu ya. Nah, saya bilang kamu kalau kamu pergi kepada papa saya, kamu minta apa saja atas nama saya punya kepada papa saya dan dia akan kasih gitu. Nah, masakan kamu boleh meminta apa saja tanpa mempertimbangkan perasaan saya gitu loh, perasaan saya. Masa kamu minta yang konyol-konyol? Kalau kamu minta sesuatu yang baik, yang benar, maka saya bangga. Dan tetapi jikalau kamu minta sesuatu yang aneh-aneh, yang konyol-konyol, bahkan minta sesuatu yang salah, yang menunjukkan keegoisan hatimu dan lain sebagainya, saya yang malu karena mintanya atas namaku. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, justru karena kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka kita harus meminta segala sesuatu yang berkenan kepada Yesus ya. Kita harus minta segala sesuatu yang Tuhan senang gitu. Yang Tuhan senang kita minta itu. Oleh sebab itu janganlah meminta sesuatu yang sifatnya egois, yang menunjukkan ketamakan kita. Mengapa tidak pergi ke showroom itu minta ya mobil yang ya asal itu bisa dipakai sebagai transportasi, karena utamanya kan transportasi, bukan supaya kita ini dilihat orang, wah pakai mobilnya ini ya toh, untuk menunjukkan kelasnya gitu, kelasnya berapa, kelas apa SD apa SMP gitu, ini kelas apa gitu. Oh tidak, itu menunjukkan ketamakan, bisa menunjukkan keegoisan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengar baik-baik. Justru kita meminta atas nama Tuhan Yesus, maka kita harus meminta sesuatu yang menyenangkan hatinya. Bukan meminta sesuatu yang mengekspresikan ya sikap
kedagingan kita. Dengar baik-baik. Nah, kalau kita meminta sesuatu yang mengekspresikan hati Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus senang, pasti akan diberikan. Nah, sampai sekarang katanya kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Oke, memang murid-murid tahu. Murid-murid yang waktu itu nelayan, mereka ngerti kalau minta atas nama Tuhan Yesus, berarti kita mesti minta yang dia senang, karena atas namanya dia. Berarti kita itu pakai memonya dia, pakai memonya Tuhan Yesus, ya toh. Bagaimana kita bisa minta yang dia tidak senang? Jadi oleh sebab itu mereka tidak ketemu mau minta apa, ya, mau minta apa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ayat 25 katanya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, katanya dengan kiasan, tapi akan saatnya dengan terus terang, ya, memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, ya, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, ya, mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Nah, ini ulang-ulang di sini. Aduh, terlalu konyol itu kelompok yang Unitarian yang tidak percaya kepada Allah yang lebih dari satu pribadi, karena di sini berkata aku Bapa, aku Bapa, aku Bapa, ulang-ulang, ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus malah berkata bahwa aku tidak perlu meminta Bapa memberikannya kepada kamu, karena Bapa mengasihi kamu, ya. Bapa mengasihi kamu. Kamu minta saja atas namaku, Bapa akan memberikannya kepadamu, karena Bapa mengasihi kamu, ya. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang kamu terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan lagi. Oke, betul, ya. Sekarang Tuhan Yesus mulai terus terang. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, ya, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Nah, lihat, ya. Murid-murid baru sampai kepada tingkat kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Lihatlah, ya, sudah Tuhan Yesus hampir pulang ke sorga. Mereka percaya, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Bukan kami percaya bahwa engkau adalah Allah, tapi kami percaya engkau datang dari Allah. Ya, engkau yang diutus Allah. Bukan kami percaya engkau adalah Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sampai kepada Roh Kudus datang, kemudian memberikan pengertian yang penuh. Murid-murid, ya, mereka terombang-ambing antara mengerti, tidak mengerti, percaya, tidak percaya. Mereka dalam situasi yang sedemikian rupa. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sampai Roh Kudus datang dan memberikan pengertian, keseluruhan pengertian, katanya. Nah, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang, ya, percayakah kamu sekarang, katanya. Betulkah kamu sudah percaya? Oke, mereka sampai pada percaya bahwa dia orang yang diutus oleh Allah. Mereka belum percaya bahwa dia adalah Allah sendiri. Tetapi di saat-saat tertentu, ketika dia berjalan di atas air, mereka langsung menyembahnya, percaya bahwa dia adalah Allah. Tetapi di saat-saat tertentu sekarang mereka percaya dia diutus oleh Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, lihat, bahkan sudah datang, ya, sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kata Tuhan Yesus, kamu semua akan tercerai-berai, meninggalkan aku, tetapi aku tidak sendiri. Bapa menyertai aku. Kembali lagi dia ingatkan ada Bapa menyertai aku. Dan dia berkata bahwa supaya mereka, ya, jangan takut, kuatkanlah dirimu. Dunia akan
menganiaya kamu. Tetapi ketahuilah, aku sudah mengalahkan dunia. Dia mengalahkan dunia berarti bukan mengalahkan secara jasmani, secara senjata militer, secara senjata pakai besi. Tapi aku mengalahkan dunia ini, artinya dosa dunia ini telah diselesaikan. Dosa dunia ini telah diselesaikan. Andai kata kamu dibunuh pun tubuhmu, engkau langsung berpindah ke sorga. Karena kuasa dunia ini sudah ditaklukkan. Jangan takut apapun juga. Kita dibunuh, hanya dapat dibunuh tubuh kita saja. Justru itu adalah salah satu cara di mana kita berpindah dari dunia ini bersama dengan Tuhan. Nah, itu salah satu cara. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang tidak percaya, mereka yang jahat, mereka yang melakukan penganiayaan. Itu Tuhan ingatkan kepada kita. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini penguraian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan padamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami senantiasa Engkau telah mengalahkan dunia, dan kami tidak perlu takut ya apapun yang terjadi. Yang paling buruk yang dunia bisa datangkan bagi kami adalah membunuh tubuh kami, tetapi itu justru akan membawa kami ke tempat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mau melayani Tuhan bersama-sama dengan saya, SMS teman Anda dan ulangi lagi. Mungkin satu kali dia tidak perhatian atau dia lupa SMS itu, tapi Anda SMS dia ulang lagi, kasih tahu, mari belajar firman Tuhan setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7 di AM 828 ya, Radio Berita Klasik. Ya, melayani Tuhan, saya menguraikannya, Anda ikut menyebarluaskannya melalui ya sekarang Tuhan berikan teknologi yang sedemikian rupa. Begitu gampang hanya dengan SMS, berita itu bisa disampaikan secara berlipat ganda. Katakan ya, teruskan berita ini kepada 10 orang kah, 15 orang kah, lakukanlah itu bagi kemuliaan Tuhan.